Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Zona 8. Salam Kopastus, Komando Pasukan YouTube. Tua kepat. Pansos, pansos, pantengin sosmed. Pansos, pansos, pantengin sosmed. Buka sosmed, ada berita, ayo kita komenin, buat di pansos. Pansos. Gimana kabar sobat Kopastus dimanapun Anda berada? Semoga sehat walafiat. Amin. Sekarang aku mau ngobrolin tentang Ustadz Yusuf Mansur. Lagi banyak nih beredar berita-berita tentang beliau. Sebenarnya memang dari kemarin saya liatin ya, pantengin medsosnya, terutama banyak yang mengeluhkan tentang dituding menipu dan sebagainya ya. Coba kita lihat apa sih yang menyebabkan sehingga Ustadz Yusuf Mansur itu dibilang menipu. Saya coba cari-cari salah satu dakwahnya beliau. Saya temukan di Tanah Air Beta TV. Kita dengarkan sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya pengen buka klinik. Ya Allah, saya pengen punya supermarket. Ya Allah, saya pengen beli bus. Ya Allah, saya pengen jual beli properti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebut terus Allah. Bil yakin, dengan yakin, maka jadi pengusaha itu mudah. Ente nggak perlu mikir, Pak. Bu, yang mikir biar Allah, yang mikir biar Allah. Ente nggak perlu kerja, yang kerja biar Allah. Ustaz, udah, jangan protes deh. Jadi murid kok ya kebanyakan protes. Jalanin dulu aja, ente pasti tahu kalimat itu apa artinya. Nggak cukup cuma sholat hajat. Lu jangan bandel ya, lu sholat dulu. Belum apa-apa udah protes mulu kayak Yahudi aja. Tapi kan nggak jalan-jalan. Pokoknya kalau dikasih tahu sama kiai, udah sami'na wa ata'na, siap, gitu aja. Saya mengerti Ustaz, saya mengerti. Tapi berarti lu nggak ngerti. Mengerti goya tapi. Terakhir sempurnakan tetap dengan bersedekah. Apa yang saudara punya? Cincin, kalung, giwang, gelang, tabungan, siap. Walaupun gubernur itu kaya, tapi kalau saudara bawa sesuatu, diterima Pak. Walaupun nengokin orang sakit, hanya nongolin muka saja dia udah senang. Apalagi kalau kita bisikkan di telinga beliau, Mas, jangan mikirin uang rumah sakit, saya akan bantu. Bogen. Siapa di antara saudara yang punya tabungan? Siapa yang punya tabungan? Nggak ada yang berani ngacung. Saya tanya sekali lagi. Ya Allah, sebentar lagi saya mau nanya siapa yang punya tabungan. Kalau dia nggak ngaku, bikin 0 tabungannya. Oke, siapa di antara saudara-saudara yang punya tabungan? Ngacung kok begini loh. Gini ngacungnya. Tahan. Oke, turun. Saya tidak minta 100%. Saya tidak minta 100%. Saya tidak minta juga 50%. Saya tidak minta 25%. Saya hanya menawarkan kepada saudara-saudara semua pada hari ini. Siapa di antara saudara yang punya hajat bersedia menyedekahkan 10% dari jumlah total nilai tabungan saudara? Kita akan berdoa. Mudah-mudahan hajat saudara. Kalau secara pendawaan materi, sebenarnya hal ini sudah aneh ya. Beliau memang ustadz, memang materi dalam ajaran agama memang semuanya dibahas ya. Tapi ini untuk pembahasan seperti ini sebenarnya tidak patut, tidak layak. Apalagi beliau menawarkan entah itu retorik atau apapun, dengan menawarkan atau dengan meminta katanya 10% dari nilai tabungan, itu tidak layak ya. Tidak layak menurut saya. Apalagi disampaikan di depan umum, di mana
psikologi massa atau secara itu orang yang dibilangin tidak punya tabungan atau disampaikan tabungan akan menjadi nol, itu akan secara psikologis akan terpengaruh di situ. Retoriknya seperti itu. Kemudian ditawarkan atau diminta 10%. Tentunya kanan kirinya juga akan malu kalau tidak mengiyakan. Kecuali kalau beliau ini bilang secara pribadi, mungkin akan banyak yang mencoba untuk memberikan penjelasan. Tapi kalau ini secara umum kayak gini kayaknya nggak pantas menurut saya. Saudara dikabul Allah. Kita akan berdoa mudah-mudahan hajat saudara dikabul Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan lelang. Saya akan lelang. Siapa di antara yang sudah ngacung-ngacung tadi bersedia menyedekahkan 10% dari total tabungannya? Mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Masya Allah, kalau kayak gini memang banget nggak pantas ya. Gimana menurut sobat? Apakah pantas meminta secara meminta di muka umum tabungan meskipun apapun dalihnya ya, 10% dari tabungan? Kan menurut saya pribadi miris, terenyuh. Kok bisa sekelas Ustadz Mansur ini tega atau bisa menyampaikan hal ini? Beliau sangat cerdas. Nah, jangan sampai kecerdasannya ini disalahgunakan kepada umat ya, untuk hal kepentingan pribadi. Silakan saudara yang bersedia berdiri untuk membuktikan bahwa saudara bersedia. Habis saudara berdiri, habis saya selesai menghitung, insya Allah kita akan bacakan Al-Fatihah agar semua hajatnya betul-betul dikabul Allah dengan jalan sabab sedekah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai menghitung. Yang bersedia silakan berdiri. 10, 9, kita lihat jamaah tengok itu reaksi dari apa yang disampaikan, dilempar bola oleh Ustadz Mansur itu udah mengena. Reaksi dari jamaah kanan kiri, mungkin juga di antara jamaah ini ada yang memang sudah disetting oleh beliaunya sehingga bisa mengajak yang lain atau menghilangkan keraguan jamaah yang lain sehingga mau bersedekah yang menuruti keinginan si Ustadz Yusuf ini. 8. Masya Allah, Masya Allah. Kita lihat sendiri, banyak jemaah yang tengok kanan kiri. Itu artinya memang sudah diharapkan yang demikian. 7, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka mujib. Banyak yang berdiri, banyak yang برحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ولا دينا إلا قضيتها ولا عيبا إلا سترتها يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعطيته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهب أحزاننا وهمومنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. ويا عالم الغيب والشهادة ويا عالم الغيب والشهادة ويا عالم الغيب والشهادة ويا قادر على كل شيء ويا ذا الجلال والإكرام ويا أرحم الراحمين. Mereka semua ini punya hajat, mereka ini semua punya keperluan, mereka ini semua punya kebutuhan, mereka semua punya kesulitan, mereka semua punya masalah, sedangkan Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Rabb, unsurhum wansurna wansuri jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masailina wa min hajatina fi masailina wa fi hajatina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan saudara duduk kembali. Di penghujung tausiah saya ingin menyampaikan kepada ibu dan bapak semua, saya lagi
mendirikan dan mengembangkan hotel dan apartemen haji dan umrah. Maaf, untuk ikut memiliki hotel tersebut. Oke, itu cara atau mod, kalau kita bilang kalau memang terjadi penyimpangan atau penyelewengan itu modus ya. Memang harus terlatih untuk hal ini. Hipnoterapis lebih ke mengangkat alam bawah sadar dengan kata-kata, dengan teknik-teknik, dengan sistematis sehingga mereka mau menuruti keinginan si narator atau penyampai berita ini. Ini lebih ke hipnoterapis. Kemudian mereka memberikan sedekah atau alasan apapun itu sehingga muncul kasus-kasus atau pernyataan-pernyataan di medsos tentang Ustadz Mansur menipu dan sebagainya. Itu dampak dari hal tersebut ya. Salah satu isi ceramahnya beliau tadi. Menanggapi itu, Ustadz Yusuf Mansur memberikan statement, saya bacakan di UK News. Diberitakan Sabtu 11 Desember 2021 dengan judul ditudung menipu Ustadz Yusuf Mansur sebaiknya adu data di polisi. Jakarta, kontroversi menghinggapi penceramah dan pengusaha kenamaan Ustadz Yusuf Mansur setelah muncul tudingan bahwa dirinya melakukan penipuan investasi terhadap para jemaahnya. UYM juga dituding telah mengambil keuntungan dari para jamaahnya dengan dalih sedekah. Tudingan itu muncul di media sosial, menampilkan ceramah-ceramah lama UYM yang mengajak jamaahnya untuk bersedekah, mengatakan bahwa akan ada keuntungan besar yang bisa didapat dari sedekah tersebut. Ada pula tayangan yang menyampaikan beberapa orang yang berinvestasi dengan UYM meminta agar uang mereka dikembalikan karena tidak mendapat hasil sesuai dengan kesepakatan. Di bagian lain ada tudingan bahwa UYM mengambil uang sedekah jamaah dari acara-acara ceramahnya. Terkait tudingan ini, UYM memberi klarifikasinya, menegaskan bahwa dia sama sekali tidak pernah mengambil uang sedekah jamaah. Dia bahkan menyatakan siap berhenti menjadi ustadz jika terbukti telah mengambil uang sedekah dari acara-acara ceramah tersebut. Ya memang secara langsung tidak lah, nggak mungkin dia menerima mengutin kayak gini-gini, nggak mungkin juga kan. Dari 1999 saya ceramah mengenai sedekah hingga 2021 ini, saya persilahkan teman-teman secara publik, bila ada yang benar-benar saya bawa sedekahnya dari acara ceramah tentang sedekah maka ngomong saja. Ada satu saja yang terbukti saya berhenti jadi ustadz loh. Ya iyalah. Ya nggak mungkin dia ngambil nyomotin sedekahnya orang selevel dia, nggak mungkin ya, dengan cara sistem dan tertentu mungkin ya bisa jadi. Kenapa ada laporan pasti ada sebabnya, ada akibat, ada sebab dong Pak Ustadz. Menurut UYM, meski nada ceramahnya terdengar seperti penodong atau memaksa jamaah untuk bersedekah, tetapi jamaahnya lah yang tetap memutuskan untuk bersedekah atau tidak. Lah iya. Kenapa Anda meminta sedekah di depan umum? Ya sebaiknya Anda, Pak Ustadz, itu kembali mengatakan kalau mau bersedekah silakan, kalau tidak ya tidak, dan jangan menanyakan sedekah itu di depan umum Pak Ustadz. Sama aja ya tidak menodong tapi membuat malu yang hadir di situ yang tidak bersedekah, itu kan sama saja Pak. Menurut saya ya. Silakan klarifikasi kalau salah-salah. UYM mengatakan bahwa dia tidak pernah berkeinginan untuk membalas pihak-pihak yang menudingnya. Dia juga mengatakan sebagian besar uang yang diinvestasikan kepada usahanya telah dikembalikan kepada para investornya. Nah, sebagian besar dari 2.900 orang yang patungan usaha di 2012 itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala 2.500 lebih sudah dikembalikan. Sisanya saya tidak tahu apa masalah data dan lain-lain, jelas UYM.
Dari 2.900 yang 2.500 sudah dikembalikan. Dia meminta pihak-pihak yang menudingnya baik terkait penipuan, investasi, atau mengambil uang sedekah jamaah untuk membuktikan tuduhan mereka. Sebaiknya adu data di polisi, sebab apa saja dibelokkan, apa saja dinarasikan jelek, apa saja diputar balikkan, ujarnya. Sobat Kopastus, mungkin memang kita tidak boleh suuzon atau berburuk sangka atau negative thinking ya. Tapi kenapa ada fenomena atau ada sampai orang, apalagi jamaahnya, melaporkan atau menyampaikan bahwa ada penipuan-penipuan ini bukan satu orang atau dua orang, ini banyak ya. Itu kan pasti ada sebabnya. Kita tidak tahu A1-nya atau penyebab pastinya. Tapi yang pasti ada kasus muncul. Kalau tidak ada kasus muncul, mungkin tidak ada yang mengalami atau tidak ada korban. Siapa korbannya, entah Ustadz Yusuf Mansur atau jamaahnya ini, ya kita tidak tahu. Mungkin sebaiknya memang bagi yang merasa menjadi korban, sebaiknya kalau masalah ini lebih baik ke aparat yang berwenang, lebih baik kayak gitu. Jadi akan jelas duduk permasalahan yang pastinya. Rame-rame sih akan bisa aja. Di situ nanti akan ditelusuri kasusnya, deliknya dan sebagainya. Kalau memang memenuhi unsur atau MU memenuhi unsur, ya bagaimana baiknya. Bisa secara kekeluargaan atau memang jalur-jalur hukum. Jadi saya sebagai muslim, umat muslim kembali lagi merasa malu juga kalau adanya kayak gini kan. Mungkin lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan kalau memang ada pihak-pihak yang menengahi. Atau kalau memang tidak bisa, ya silakan mengambil jalan hukum. Di situ semoga semuanya mendapatkan keadilan. Terima kasih Sobat Kopastus yang udah pantengin video ini. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain. Sampai jumpa. Salam Kopastus, Komando Pasukan YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua kepat pansos